selamat pagi. Ya, suaranya Bu Nenden? Halo, selamat pagi. Ya, mungkin kurang keras dikit. Halo. Ya, Bu. Kurang keras. Kurang keras ya. Bu Nenden ini adalah UMKM penerap SNI, salah satu binaan BSN. Jadi sudah sertifikasi Halo. SN. Ya Bu. Jelas, Bu. Ya, kurang keras saya, kayak saya di. Ya jelas. Ya, sekarang jelas tuh. Ya, ya. Jelas. Ya, apa kabar Bu Nenden? Apa kabar, Mbak Inung? Ya, baik. Ya, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu peserta knowledge sharing. Jadi mungkin Bu Nenden bisa berbagi informasi, pengalaman. Sebelum kita menuju ke pemasarannya, Bu Nenden, mungkin Bu Nenden bisa share pengalamannya terkait dengan bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh BSN dalam penerapan SNI. Apakah menerapkan SNI itu mudah atau sangat asik atau bagaimana gitu, mungkin Bu Nenden bisa cerita sedikit. Terima kasih Bu Inung atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang orang tuh heran kalau misalnya saya dipanggil Bu Nenden. Padahal Bu Nenden itu jual rendang, padahal kan masakannya masakan Padang ya Bu ya. Sebenarnya kami itu sama suami saya Pak Amril. Beliau orang Padang, backgroundnya rumah makan Padang awalnya. Kemudian tahun 2011 kami membuat divisi baru dengan masakan Padang dalam kemasan. Awalnya sih cuma satu produk saja, rendang. Rumah makannya kecil banget di Bandung, di Jalan Brigjen Katamso. Kemudian kami buat divisi baru, diproduksi di rumah. Kemudian kita membuat rendang. Ya tentunya prosesnya cukup panjang untuk mendapatkan rendang yang mempunyai umur simpan yang sangat lama. Waktu itu terinspirasi karena banyak orang yang kangen terhadap masakan Indonesia untuk orang-orang yang tinggal di luar negeri, terutama orang yang pergi haji atau umroh. Jadi waktu itu ada ide dari konsumen untuk membuat dalam bentuk packing yang sangat menarik dan disimpan dalam jangka yang lama. Awalnya memang agak tersendat, penjualannya agak tersendat. Karena orang lebih tertarik dengan makanan yang fresh dibanding yang yang dalam kemasan. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi makin tinggi, orang makin mengenal bahwa makanan bisa disimpan dalam jangka waktu lama tanpa memakai bahan pengawet. Akhirnya orang sudah mengetahui banyak. 2000 kita dari 2011 2016 penjualan kita termasuk stagnan karena mungkin ilmu kita yang belum sampai ke sana. Kemudian 2016 kita dibina sama BSN, setahun itu cukup hal yang menurut saya luar biasa. Ini awalnya ini tempat produksi kami yang awal itu luar biasa karena semua harus dicatat, yang dicatat harus dikerjakan. Itu kan untuk UKM itu hal yang khusus gitu kan. Jadi waktu itu kami setahun menjalankan itu, yang alhamdulillah akhirnya selesai. Dan dari situ mulai orang kita sudah ISO, sudah GMP dan lain sebagainya ya. Kita mulai masuk ke retail. Kemudian kita juga pasar-pasar yang online juga disasar. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya. Jadi kita juga retail mulai pangkasannya mulai jelas, kemudian online juga mulai bagus. Nah kemarin ini waktu pas COVID ini kita punya rumah makan, ada rumah makan cukup terhenyak-henyak ya, karena itu adalah urat nadi kami gitu kan. Jadi waktu itu ternyata dengan situasi seperti ini omsetnya sekitar bulan Februari mulai turun sampai awal Maret. Jadi akhirnya sengaja kami tutup. Kemudian kami fokus di
online seperti itu, Bu Inung. Halo Bu Inung. Ibu, terkait dengan pemasarannya, mohon maaf tadi masih mungkin bisa diceritakan bagaimana sebelum pandemi ini terjadi dan mungkin sekarang sesudahnya seperti apa, mungkin dampaknya bagi usaha Bapak Ibu Nenden, atau mungkin berpengaruh dengan terkait dengan karyawannya, karena beberapa UMKM kemudian merumahkan beberapa karyawannya. Nah, bagaimana dengan Ibu Nenden dengan kondisi sekarang ini? Ya, jadi kami menutup 2 rumah makan kami, kemudian waktu pas pertengahan Maret ternyata terjadi kenaikan permintaan terhadap produk kami, terutama di online, kita pelajari sama tim itu. Ini mana nih yang kira-kira kita harus fokus di marketplace mana yang kira-kira bisa kita naikkan gitu kan, kita akan fokus di sana. Kemudian kita tarik semua karyawan kita untuk produksi di tempat kami, jadi dipekerjakan tempat kami. Ternyata dengan fokus kita di 2 titik marketplace, akhirnya yang tadinya omset dalam setahun itu kita tahun kemarin 2019 itu tercapai dalam 1 bulan April, dan 2 marketplace seperti itu gitu kan. Jadi kita fokus di jaringan. Jadi karena tidak mungkin juga sih UKM itu tidak mengabaikan jaringan. Kalau kita jualan sendiri nggak akan mungkin jualan sendiri. Jadi kita buat reseller, kemudian reseller membeli ke kita. Terus ada beberapa reseller yang kita kirim melalui marketplace yang mungkin biayanya pakai free ongkir atau apa segala macam gitu, seperti itu. Jadi kemudian foto kita bernilai mana? Untuk reseller kita kebanyakan di Jakarta, Jogja, Cirebon, Bogor, Tangerang, seperti itu. Surabaya juga ada, Surabaya, Bali ada. Untuk pemasaran online ini, Ibu, jadi Ibu ada admin khusus karena banyak marketplace yang Ibu lakukan, nggak cuma 1-2. Awalnya waktu saya buat penjualan di marketplace, saya sendiri, saya yang update foto, kemudian kita yang bikin deskripsi segala macam. Nah, sekarang sudah ada 4 tim yang mengerjakan ini gitu kan. Jadi kita tinggal pantau aja, oke ini jauh chatnya pas segala macam. Kadang-kadang kan marketplace itu kan minta dijawab pas malam hari. Kebanyakan penjualan itu terjadi di malam hari. Di malam hari ada minta reading juga apa segala macam. Ya, kita selalu up to date seperti itu. Jadi kan kalau misalnya tim kan hanya kerja jam waktu kerja gitu kan, seperti itu Bu. Iya. Jadi kalau dengan COVID ini dampaknya tidak dari sisi karyawan tetap mereka bekerja berproduksi seperti biasa ya Bu ya. Cuma yang dirumahkan yang ini. Ya seperti biasa. Jadi memang alhamdulillah termasuk produk kami termasuk produk yang memang sekarang kan banyak rumah makan tutup. Nah ini adalah potensi kami untuk memperkenalkan produk kami gitu kan. Jadi kami juga tidak menjual produk kami sendiri. Jadi ada beberapa teman-teman UKM yang yang kita verifikasi yang produknya bagus, kita jual juga di toko kita. Karena kan kita juga ngeliat ratingnya, kita juga kita udah bagus, kita jual beberapa produk, kita beli tunai. Dan alhamdulillah itu cukup signifikan bagi mereka gitu kan. Jadi ada kurang lebih 5-6 UKM. Maunya sih banyak produk, cuman kan karena saya beli tunai, beli putus, jadi kita satu-satu ditemukan, terutama produk-produk yang berkaitan dengan makanan siap saji. Baik. Jadi tetap berlangsung ya, alhamdulillah ya. Cuma untuk dari sisi online ini malah lebih meningkat atau seperti apa tadi? Ya jadi sekarang ini 75% online, 75% omset kami online. Retail 25%. Biasanya retail yang besar, online-nya nggak terlalu besar. Sekarang online-nya yang besar. Jadi juga terkait dengan keamanannya masih aman-aman saja ya.
Insya Allah, jadi kita sudah supplier sudah, jadi kita antisipasi supaya datang sendiri ke tempat kami. Jadi produk-produk yang tidak bisa suppliernya datang ke tempat kami kita off dulu. Kayak misalnya contohnya kan kita punya rendang ikan nih, rendang tuna, rendang udang, rendang itu kan kita harus datang ke pasar sendiri mencari produk-produknya sendiri gimana kualitasnya bagus. Yaudah kita stop aja, kita cari yang bisa produknya lebih banyak laku dan supaya dia bisa datang ke tempat kita gitu kan, untuk menghindari apa namanya terpapar dengan karyawan ini gitu. Baik Bu, mungkin Ibu Nendan bisa kasih tips atau mungkin motivasi bagi UMKM lain yang sekarang ini memang dalam posisi ada yang mungkin bisa jadi terpuruk atau mungkin yang istilahnya pasrah. Nah, dengan kondisi seperti ini saya lihat memang Bu Nendan tetap upaya, tetap istilahnya berkreasi. Bagaimana upaya untuk jalan jika karyawan nggak usah dirumahkan seperti itu. Mungkin Bu Nendan ada saran bagi UMKM lagi? Jadi kalau kami sebenarnya di kuliner ya, kuliner itu salah satunya adalah makanannya harus enak. Enak itu dalam arti relatif juga ya, tidak semua mungkin orang cocok dengan masakan tersebut. Mungkin 80% harus enak lah ya. Nah pertama, yang kedua tadi kalau misalnya UKM baru-baru masuk ke Indonesia Mall itu cukup bagus gitu kan, dengan tidak pusing untuk packing apa sebagainya, cukup bagus gitu kan. Dan kemasan dan sertifikasi juga penting, sangat penting, itu sangat membantu banget. Contohnya kita sudah dapat HACCP, sudah dapat SNI, sudah dapat ISO dari BSN, itu cukup bagus ya. Jadi maksudnya aturan-aturan baik dari sertifikat, baik dari pemerintah maupun dari apa namanya dari kesehatan juga itu harus diperhatikan betul, termasuk juga apa namanya kemasan, foto produk dan sebagainya kalau memang kita masuk ke dunia online seperti itu Bu. Sarannya sih kalau misalnya ini kita ada grup yang namanya grup reseller. Jadi kalau kami itu ada grup UKM Bu, jadi semua UKM masuk produk di situ kita sebar. Jadi ini jualan apa? Kita list semua UKM-nya, kemudian kita sebar ke WA. Kemudian kita kirimnya via apa? Via online. Jadi itu lebih cepat, penjualannya lebih cepat dan uangnya lebih cepat juga dibanding kita taruh di toko atau taruh di apa, karena kebanyakan UKM juga toko-toko sekarang tutup ya, apalagi di Bandung banyak toko oleh-oleh yang tutup seperti itu. Seperti itu Bu. Kalau mensiasati ini Bu, yang misalnya UKM terkait dengan SDM-nya kemampuannya terbatas untuk misalnya di admin online, dia kan nggak bisa baik itu, menyikapi seperti itu bagaimana? Karena mau nggak mau sekarang UKM harus masuk ke pasar online seperti itu. Saya juga dari awalnya juga tidak bisa apa-apa. Jadi memang harus belajar sih, kita nggak mau kita memang harus apa namanya up to date terhadap kemampuan diri kita gitu kan. Jadi saya itu umurnya 47 tahun ya, kata Mas Andi bilang tadi, orang yang udah nggak tahu lah masalah apa, tapi saya belajar meskipun lambat belajarnya juga, iya oke ya segala macam gitu kan. Tapi memang kita harus sebagai UKM tuh harus banyak belajar juga gitu kan. Tapi untuk mensiasati itu yang salah satunya adalah masuk yang seperti grup yang kayak tadi Mas Andri bilang, oke, produksi saja, kemudian yang packing, yang kirim segala macam itu adalah dari pihak tertentu, itu lebih cepat sih potensinya seperti itu sih kalau misalnya ininya. Cuman kalau dari pihak si UKM sendiri, dia harus apa ya, tetap kita harus upgrade terus gitu, upgrade terus kemampuan kita. Kami di ISO, di SM itu setahun Bu, jadi belajarnya juga lama banget kan, ada orang yang 2 bulan, 3 bulan, terus semuanya paling lama setahun lebih. Tapi akhirnya sekarang terpakai gitu kan, yang tadinya kita masuk karyawan 5 orang, mereka udah tahu standarnya, jadi nggak terlalu capek ngajarin gitu kan, karena udah prosedurnya sudah ada gitu kan, itu kan lebih cepat. Karyawan kita di sini tidak hampir semuanya pendidikannya ya relatif seperti apa gitu kan, tapi mereka lebih cepat gitu, jadi nggak terlalu banyak ngajarin, nggak terlalu banyak apa kayak gitu terlalu banyak memberikan perintah atau segala, karena udah ada prosedur sesuai dengan yang diterapkan di sini. Baik, terima kasih Bu Nendan, ini menarik sekali, menginspirasi.
Semoga teman-teman UMKM lainnya bisa terinspirasi. Tadi disampaikan sama Bu Nenden bahwa kita memang harus belajar ya. Umur kita sama nih Bu ternyata. Sama ya. Kita sudah umur mendekati yang 50-60. Ya.